Warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian. Di sini saya Muhammad Bayhaqi akan menjelaskan dan memaparkan sebuah materi terkait tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi makro. Yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pengangguran itu, kemudian apakah ada jenis-jenisnya, dan apa dampak dari tingkat pengangguran tinggi bagi suatu negara. Kemudian ada nggak sih upaya pemerintah untuk menanggulangi atau mengatasi peningkatan pengangguran ini. Simak videonya sampai akhir and enjoy watching. Nah, apa sih pengertian dari pengangguran itu? Menurut Nuriana Eva SPD dalam buku modul ekonomi kelas 11, pengangguran ialah sekelompok orang yang masuk dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Nah, sedangkan angkatan kerja itu sendiri ialah kategori penduduk yang telah memasuki usia kerja, yaitu antara 15 tahun hingga 64 tahun. Angkatan kerja termasuk orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan belum memperoleh pekerjaan. Nah, bisa dilihat menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat jumlah pengangguran di Indonesia telah mencapai 7,86 juta jiwa di akhir bulan Agustus 2023. Nah, ini merupakan suatu angka yang cukup besar, bukan bagi suatu negara. Nah, apa sih penyebab pengangguran di Indonesia ini tinggi? Ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama itu siklikal. Pengangguran ini terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami kontraksi atau resesi, sehingga banyak perusahaan yang memotong belanja dan memecat para karyawannya. Fenomena ini terjadi seperti halnya pada wabah ekonomi 19 menimpa satu dunia. Banyak perusahaan yang mem-PHK atau memecat para karyawannya demi menyelamatkan perusahaannya. Kedua, pengangguran struktural. Perubahan struktur ekonomi juga berdampak pada penyebab pengangguran. Perubahan struktur ini mendorong kebutuhan keterampilan baru untuk menyesuaikan kondisi dan dinamika pasar. Kemudian ada friksional. Pengangguran ini terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan sang pencari kerja. Biasanya para angkatan kerja jenis pengangguran ini memilih untuk tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih besar gajinya. Kemudian teknologi. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang teknologi sudah amat sangat canggih. Banyak bermunculan fitur-fitur AI, robot, dan lain-lain yang menyebabkan tenaga kerja manusia tergantikan oleh para teknologi. Yang terakhir ialah pengangguran musiman. Tingkat pengangguran ini terjadi ketika suatu perubahan musim. Misalkan seorang petani padi yang hanya mampu bekerja pada musim padi saja. Setelah musim panen, biasanya banyak petani yang tidak bekerja lagi. Lalu, apa sih dampak yang muncul ketika tingkat pengangguran suatu negara itu tinggi? Nah, di sini terdapat 3 dampak. Yang pertama, penurunan pendapatan negara. Jumlah pajak yang masuk berkurang karena angka upah dan gaji masyarakat menurun. Yang kedua, penurunan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, menimbulkan pengeluaran negara untuk bantuan-bantuan biaya sosial, termasuk biaya pengadaan, penyuluhan, pelatihan, dan keamanan. Lantas, upaya apa yang dapat pemerintah lakukan untuk mengatasi pengangguran ini? Yang pertama ialah mendorong investasi di sektor-sektor yang menjanjikan lapangan kerja baru. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja.
Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja di sektor informal. Yang terakhir, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang terdampak pengangguran. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengangguran dalam ekonomi makro, kita dapat lebih siap dalam menghadapi dan mengatasi masalah ini. Mungkin sekian untuk pemaparan dan penjelasan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.